pemimpin pembohong dibela. Jangankan kamu rakyat, saya saja sebagai Tuhan umpamanya ya, dibohongi. Seperti itu kira-kira Tuhan langsung marah, terus ngamuk, terus dilampiskan dengan mengirim segala bala bencana ke dunia ini. Kira-kira seperti itu Mas Galang, bahasa saya. Mungkin seperti itu Mas Galang jawabannya kalau seandainya kenapa kok ini alamnya bergejolak, bencananya segala rupa dimunculkan ya toh. Yang tidak lazim saja kayak mungkin biasanya yang namanya banjir itu di dataran rendah. Ini banjir ada juga yang di dataran tinggi sekarang ya toh. Jadi hal-hal yang biasanya tidak lazim itu terjadi seperti itu Mas Galang. Jadi bencananya di mana-mana. Kemudian yang biasanya tidak terjadi di suatu tempat terjadi juga seperti itu. Hal-hal yang di luar kewajaran terjadi ya karena apa? Karena Tuhan ingin menunjukkan gak ada tempat aman sekarang di dunia ini karena kalian mendukung pemimpin yang tukang bohong. Seperti itu kira Mas Galang. Jadi seperti itulah ya tanggapan daripada Kang Pamungkas ini atau Pak Pamungkas ya. Nah untuk Pak Pamungkas nih ya, tanggapan dari panjenengan ya, itu kira-kira tanda-tanda yang benar-benar valid untuk kedatangan atau kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit itu seperti apa? Monggo. Kalau tanda-tandanya ya mungkin seperti ini. Tuhan sengaja mengirimkan segala bencana, segala musibah, segala kejadian yang tidak membuat orang nyaman di dunia inilah. Tidak nyaman kan namanya kebanjiran pasti tidak nyaman orang. Tanah longsor banyak makan korban. Kemudian segala macam lah yang nggak enak. Itu ya mungkin tujuannya supaya apa ya? Di mana di situ ada kesulitan, pasti kan ada jalan biasanya seperti itu. Jadi Tuhan juga bahasa orang Kebumennya kanan-kanannya udah menyediakan obatnya ini. Segala macam bencana, segala macam keruwetan, segala macam kesulitan. Obatnya si satu ini, sang penyelamat ini, sang SP ini. Tapi munculnya kapan saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan di tahun ini karena saya lihat juga memang ruwetnya dunia udah seperti benang yang sangat kusut. Yang harus segera diurih satu persatu supaya lurus kembali. Seperti itu kira-kira Mas Galang. Nah, kira-kira seperti itu ya para sahabat semuanya. Untuk mengenai kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit itu memang benar-benar sangat dirahasiakan ya. Jadi belum ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan Sang Kinasih Satrio Piningit. Adapun yang memang mengaku-ngaku sebagai Satrio Piningit, ya buktikan sebagaimana kontribusi kalian ya. Ketika kalian sudah berani mengaku sebagai Sang Kinasih Satrio Piningit, ya tunjukkan apa kontribusi kalian untuk masyarakat, apa kontribusi kalian untuk Nusantara. Setidaknya jika memang kalian Sang Kinasih Satrio Piningit, setidaknya kecilnya aja lah kalian bisa menunjukkan kontribusinya. Contoh membantu kalangan kecil, membela kalangan kecil. Jangan hanya diam ketika rakyat-rakyat kecil itu ditindas. Jangan mengaku Satrio Piningit hanya duduk, diam, klumbrak-klumbruk kayak gombalan teles. Itu kalau menurut saya itu benar-benar ya tidak pantas lah mengaku sebagai Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya. Jadi seperti itu Kang. Kalau menurut saya pribadi memang seperti itu. Jangan mengaku sebagai Sang Kinasih Satrio Piningit tetapi kita tidak ada kontribusinya. Seperti ini Mas Galang. Jadi yang namanya Satrio Piningit kan masih dipingit ya. Iya, betul. Jadi kalau mempertanyakan apa kontribusinya Satrio Piningit kepada negara ini, mungkin malah beliau itu nggak memberikan kontribusi apa-apa. Kenapa? Kalau umpamanya saya jadi Satrio Piningit umpamanya, saya lihat negara ini nggak benar, malah saya menantang negara. Ngapain saya mau belain negara kalau seandainya negaranya nggak benar? Kalau negaranya benar, pasti Satrio Piningit akan berpartisipasi untuk membesarkan negara ini. Tapi kalau seandainya negaranya nggak benar, pemerintahnya nggak benar, ya saya yakin SP akan menantang pemerintah. Nggak mungkin tidak. Saya yakin 1000 triliun %.
Kalau pemerintahnya nggak benar, dia akan jadi orang terdepan untuk taruhlah memberontaklah, makar-makarlah seperti itu. Makanya banyak kasus ya yang ngaku SP terakhir jadi berurusan dengan masalah hukum, kayak yang sudah ya, akhirnya bersinggungan dengan hukum. Ya mungkin seperti itu, karena pendapatnya dia SP terus dia melakukan sesuatu. Pendapatnya dia pribadi, dia SP. Kemudian yang melakukan satu yang bertentangan dengan lingkungannya atau dengan hukum. Akhirnya berseberangan dengan penegak hukum. Seperti itu kira-kira Mas Galang. Jadi kalau ditanya SP ini kontribusinya untuk apa untuk negara, malah saya pikir SP ini malah nggak berkontribusi, malah memberontak. Seperti itu. Kenapa beliau memberontak? Ya karena pemerintahnya nggak benar, ngapain diikutin? Pemerintah yang mimpin orang tukang bohong. Kerjanya cuma ngibul melulu. Kebijakannya lebih senang nyengsarain rakyat. Dan ngapain dibelain? Mungkin seperti itu yang jadi SP, Lur. Jadi SP saya yakini ini orang yang apa ya? Orang yang kritis. Pemerintahnya nggak benar, dia balik kanan. Ngapain belain pemerintah? Seperti itu kira-kira Mas Galang. Siap. Jadi kalau ditanyakan kalau nggak ada kontribusinya, malah dia nggak punya kontribusi, malah dia memberontak. Ya, siap. Seperti itu. Ya kalau itu pendapat saya Mas Galang. siap. Mungkin pendapatnya orang lain berbeda-beda, atau mungkin pendapatnya Mas Galang beda dengan saya. Itu haknya Mas Galang untuk merespon dengan kemunculan sang SP ini. Karena pendapatnya mungkin pembuat konten kreator lain yang tentang berkaitan dengan SP seperti ini, saya malah bertentangan dengan mereka semua. Karena apa? Ya karena apa ya? Ya seperti itulah. Nggak mungkin SP akan mengikuti pemerintah yang zolim, pemerintah yang tukang bohong, nggak mungkin. Pasti dia akan menentang. Seperti itu kira-kira Mas Galang. Nah, ya, yang tadi saya katakan itu kalau menurut saya sih haruslah seorang SP itu pasti harus ada kontribusinya, setidaknya itu membela rakyat kecil. Jangan hanya diam. Kita itu sebenarnya ini sedang diserang oleh rakyat kita sendiri loh. Benar apa daripada perkataan daripada Pak Soekarno. Jadi seperti ini Mas Galang. Sejauh SP itu belum punya kewenangan, sejauh ini SP nggak punya kuasa, dia bisanya memberontak. Kecuali suatu ketika SP jadi seorang pemimpin, ya atau mungkin dia yang akan menolong orang-orang kecil itu. Ini loh yang harusnya kalian lakukan. Ini loh yang akan SP lakukan seandainya dia sudah jadi seorang pemimpin. Tapi kalau sejauh ini dia masih SP, masih satu opini, seperti itu, lumbrak-lumbruk koyo apa? Pakaian teles ya, pakaian kotor. Gombalan teles. Lah iya seperti itu. Jadi kalau dia belum punya pengaruhnya, nggak mungkin lah sekarang orang apa yang dia andalkan dari mungkin sang SP ini. Kalau dia itu masih jadi taruhlah seperti bahasanya Wangsit Siliwangi, jadi budak angon. Orang miskin juga sama dengan Mas Galang. Bisa ngapain? Ya nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali kalau dia sudah jadi pucuk pimpinan, baru bisa mempengaruhi semua orang. Baru dia bisa menggerakkan semua orang untuk bekerja dengan yang benar. Jadi pemerintah umpamanya taruhlah, jadi pemerintah yang benar. Nggak pemerintah yang bohongin rakyat. Seperti itu kira Mas Galang. Jadi sementara ini SP nggak punya kontribusi. Sementara ini SP mungkin masih membangkang. Sementara ini SP malah memilih jadi pakaian teles, pakaian basah, pakaian kotor yang kelambrak lumruk. Seperti itu mungkin memilihnya. Daripada dia melakukan sesuatu yang ngapain gitu loh. Iya. Ngapain kemana? Ngapain belain pemerintah kalau pemerintahnya nggak benar? Bukan saya benci sama pemerintah yang sekarang, bukan. Tapi kalau kebijakannya nggak membela masyarakat banyak, ya ngapain dibelain? Sama saja ganti penjajah kok dari Belanda ke pemerintah yang baru. Kan seperti itu. Jadi kita lihatlah apa yang terjadi sekarang, penindasan semua kan. Ya. Apalah, sampean rokok saja dipajeki. Iya kan? Ya betul. Itu
mau jalan aja ke kota sekarang mikir, duh jangan-jangan saya ditangkap polisi, apa itu bukan penjajahan. Kenapa ditangkap polisi? Mungkin aduh nggak pakai helm aja jadi larangan ya toh, jadi masalah. Bebas enggak, mungkin kalau zaman SP nanti dirubah semua itu. Jadi nggak ada penjajahan lagi kepada masyarakat, nggak ada lagi ketakutan di masyarakat. Kalau SP sudah memegang tampuk kepemimpinan, kekuasaan, bisa merubah segala sesuatu, karena nanti SP-nya ini pasti dia akan merubah banyak hal, akan dibikin enak semua masyarakat, karena dia mengalami jadi masyarakat seperti itu. Beliau ini SP ini mengalami jadi masyarakat seperti apa. Beliau juga mengalami gimana ya supaya hidup itu bebas dari rasa ketakutan seperti itu. Gak ada yang ditakuti, kenapa? Namanya negara merdeka, katanya kok semuanya dibatasi gerakan kita, kan enggak. Harusnya negara merdeka itu ya aturan itu dibuat untuk menyamankan semua orang, mengenakan semua orang, bukan seperti yang sekarang jadi barang namanya undang-undang kan, terakhirnya bahasanya kan ujung-ujungnya duit semua. Bukan Seperti itu ya. undang-undang Nah dasar ya. iya, bukan undang-undang dasar, ujung-ujungnya duit semua. Jadi undang-undang itu dibuat bukan untuk mencari uang. Seperti itu kira Mas Galang jawaban saya. Tapi kan pada dasarnya ini kan Sang Kinasih Satrio Piningit itu kan diakui, bukan mengakui. Jadi banyak oknum-oknum yang mendeklarasikan ke sana kemari itu sebagai Satrio Piningit itu untuk apa sebenarnya? Ya memang banyak yang mengaku SP terus mendeklarasikan dirinya SP atau memang itu fenomena yang terjadi dengan kedekatan mungkin munculnya SP yang sebenarnya. Memang Tuhan sengaja mengkondisikan seperti itu. Jadi disebarlah, bukan cuma Indonesia, mungkin sampai luar negeri. Ini ada yang di Pakistan, Muhammad Qasim juga banyak mengklaim kalau inilah yang sudah yang dimaksud sebagai SP atau Imam Mahdinya ya toh. Apalagi di Indonesia sudah banyak ya toh, termasuk kemarin itu yang Sunda Empire juga arahnya ke situ. Yang sudah meninggal Lord Langga ya. Rangga. Nah, itu kan nyiptain suatu mungkin kelompok masyarakat ya toh. Kemudian dia mendeklarasikan akulah pemimpinnya ya toh, almarhum Lord Rangga. Terus kemudian yang di Purworejo juga ada Purworejo itu Keraton Agung Sejagat ya toh, juga mendeklarasikan, memproklamirkan kalau dirinya adalah pemimpin yang mungkin ditunggu-tunggu. Banyaklah fenomena yang jadi muncul yang berkaitan dengan dunia per-SP-an Satrio Piningit ini. Banyak yang mengklaim dirinya Satrio Piningit. Seperti itu kira-kira.